Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan terakhir kita di syarah kitab Qatur Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Dalam pertemuan ke-88 pembahasan waqaf, berhenti. Nih, pembahasan terakhir waqaf. Iya, berhenti. Alhamdulillah. Fadal. Bismillah. Aslun babul waqfu fil afsai ala nahwi rahmatin bilahi wa ala nahwi muslimatin bittai. Baik. Aslun. Muskalim kasih. Iya. Aslun. Kata beliau aslun bab al-waqaf. Bab waqaf. Fil afsah berdasarkan yang pasti ala nah di atas contoh rahmah bilha. Kalau antum berhenti dari kata rahmah, itu semua kata yang pakai ta marbuto berhentikan pakai ha. Itu berdasarkan yang paling fasih. Yang berdasarkan paling fasih. Wa ala nah, dan di atas contoh muslimat bitta. Artinya kalau ta'nya terbuka, berhentinya pakai ta. Muslimat. Kalau ta'nya marbuto, berhentinya pakai ha. Berhentinya pakai ha. Terus Syarhun idza wuqifa ala ma fihi ta'u ta'nithi fa in kanat sakinatan lam tughayyar nahu qamat wa qadat wa in kana mutaharrikatan fa imma an takuna al kalimatu jam'an bil alif wa ta'i aw la fa in lam takun kadzalika fal afsahul waqfu bi ibdaliha ha'an taqulu hadhihi ar-rahma wa hadhihi asy-syajarah wa ba'du yakifu bit ta'i wa qad waqafa ba'du sabati fi qaulihi ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wa inna syajarata zakkum bittai wa sumiya ba'dum yaqul ya ahlas suratil baqarah faqala ba'du ma sami'a wallahi ma ahfadhu minha ayat wa qala syairu wallahu. Kata beliau idza wuqifa jika diberhentikan ala ma fihi ta'u ta'ni di atas apa yang padanya terdapat ta' ta'nis ya, ta' ta'nis sakinah. Fa in kanat sakinah ta' ta'nis, ta' yang menunjukkan perempuan. Kalau dia sukun, lam togoya, maka tidak diubah lagi. Kalau memang sudah sukun, tidak diubah dalam waqaf. Contohnya qomat, qo'adat. Kalau dia berharokat, kalau ta'tanit itu berharokat, maka terkadang kata itu jamak dengan alif dan ta, itu juga ta'tanit ternyata berharokat. Jamak dengan alif dan ta, itu jamak manas, salim, aula, atau tidak dijamak, itu mufrad. Fa in lam takun kadalik, kalau tidak seperti itu tidak jamak dengan alif dan ta, maka bi al-waqf fal afsahu, maka yang paling fasih al-waqfu bi ibdaliha ha'an. Waqaf dengan mengganti ta marbuto itu dengan ha. Kamu katakan hadi rahmah, hadi syajarah. Tapi sebagian mereka kan paling fasih ya, paling fasih tadi. Sebagian mereka berhenti dengan ta juga. Dan ahli qiraah sab'ah telah waqaf dengan ta dalam firman Allah Ta'ala, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Mereka bilang inna rahmat, makanya ditulis ta'nya dengan ta terbuka. Itu tandanya apa? Itu tandanya kalau ahli qiraah sab'ah berhenti dengan apa? Ta, tidak berhenti dengan ha. Iya, demikian pula mereka membaca inna syajarataz zakum. Ini kalau mereka baca inna syajarat, paham ini ditulis dengan ta terbuka, menunjukkan bahwa mereka berhenti dengan apa? Ta, bukan dengan ha. Bukan dengan ha, dengan ta. Dan didengar sebagian mereka berkata, ya ahla suratil baqarah. Dia pakaikan ta, padahal berhentinya apa? Ha kan baqarah. Maka sebagian yang mendengar berkata, wallahi ma ahfadhu minha ayat. Iya kan? Karena dia berhenti dengan ta, maka yang menjawab ayat. Padahal bisa berhenti dengan apa ini? Ha juga, ayah. Ayah. Paham kan? Tapi berhenti juga dengan ta. Terus? Wa qala syairu wallahu anjaka bi kaffai maslamat min ba'di ma wa ba'di mat kanat nufusul qaumi indal gol somat wa kadatil hurratu an tuda'a amat. Baik. Berkata penyair, wallahu anjaka bikaffai maslamat. Dia pakaikan ta. Min ba'di ma wa ba'di mat. Pakai ta. Kanat nufusul qaumi indal golsomat. Padahal golsomah. Wa kadatil hurratu an tud'a amat. Semua dia pakaikan ta matinya.
Wa in kana jam'an bil alifi wat ta'i fal afsah al waqfu bit ta'i wa ba'dum yakifu bil ha'i wa sumya min kalamim kaifal ikhwatu wal akhwa wa qalu dafnul banah minal makrumah wa qad nabbahtu alal waqfi ala nahwi rahma bit ta'i wa ala nahwi muslimat bil ha'i bi qauli ba'du wa qad yuqasu fihinna. Baik. Kalau dia jama dengan alif dan ta, maka paling fasih wakaf dengan ta. Tapi sebagian mereka juga berhenti dengan ha. Paham dah? Kan bicara paling fasih dan kebalikannya. Kadang sebagian mereka berhenti dengan ha juga. Didengar dari ucapan mereka ya. Kaifal ikhwatu wal akhwah. Seharusnya apa? Wal akhwat. Pakai ta. Tapi mereka wal akhwah. Wa qalu mereka juga bilang. Dafnul banah minal makrumah. Dia pakaikan ha. Padahal itu adalah ta. Banat. Makrumat. Ta. Dan saya telah ingatkan atas wakaf. Di atas contoh rahmah dengan ta. Di atas contoh muslimat dengan ha. Dengan ucapan kustelanya. Wa qad yuqasu fihinna. Kadang dibalik pada mereka itu. Kadang dibalik pada mereka. Dengan ha pakai ta. Dengan ta pakai ha. Kadang dibalik. Terus. Aslun wa ala nahwi qadin raf'an wa jarrun bil hadfi wa nahwi al qadi fihi ma bil itsbati. Baik, asal di atas contoh qadin, rofa dan jar dengan penghilangan ya-nya. Qadin. Jika antum berhenti kadang bilang qadin, kadang bahkan antum bilang qad. Hilang ya-nya. Hilang ya-nya. Tapi pada contoh al-qadi yang pakai alif dan lam, maka pada keduanya itu rofa dan jar dengan itsbat ya. Jadi antum bilang al-qadi, ada ya-nya. Tapi kalau antum tidak pakai al, maka antum hilangkan siapa? Ya-nya. Makanya kadang kita dengar madin. Madin. Tapi kalau pakai al-madi. Al-qadi. Ad-da'i. Pakai kalau. Pakai ya. Kalau ada alnya. Terus. Syarun idza waqafta ala mankusi wa huwa al-ismu alladhi akhiru ya'ul maksuru ma qabla fa imma yakuna munawwanan aw la. Fa in kana munawwan fal afsal al-waqfu alayhi raf'an wal jar wa jarrun bihadfi wa taqulu hadha qad wa marartu bi qad wa yajuzu an takifa alayhi bil ya'i wa bidzalika waqaf Ibnu Katsir ala hadin wa walin wa waqi min qawli ta'ala wa likulli qaumin hadin wa ma law min duni mi walin wa ma law minallahi mi waqin. Baik. Kata beliau, kalau kamu wakaf di atas mangkus, tahu isi mangkus ya? Iya, walaupun tidak diterangkan antum sudah tahu ini. Karena ini kita buku sudah tinggi. Dia adalah isim yang akhirnya ya yang dikasrah apa yang sebelumnya. Maka kadang dia bertanwin, kadang tidak bertanwin. Jadi dilihat ya, maksudnya kadang beral, kadang tidak beral. Itu maksudnya. Bertanwin tidak al. Tidak bertanwin al. Iya. Maka kalau dia ditanwin, maka paling fasih antum berhentikan di atasnya ketika rofa dan jar dengan penghilangan. Kamu katakan hada qad, maratu bi qad. Dan boleh kamu wakaf dengan ya. Dan dengan itukah? Dengan itulah. Ibnu Katsir rahimahullah dari ahli qiraah sab'ah. Iya, di atas berhenti di atas hadin, walin, wakin. Dari firman Allah walikulli qaumin hadin wa ma lahum min dunihi min walid. Iya, wa ma lahum minallahi min waq. Paham kan? Dengan penghilangan ya. Wa in kana ghairu munawwan fal afsal al waqfu alayhi raf'an wa jarran bil itsbati ka qaulika hadzal qadi wa marartu bil qadi wa yajuzu al waqfu alayhi bil hadfi wa dzalika waqafa al jumhuru ala muta'ali wa talaqi fi qaulihi ta'ala al kabiru muta'ali liyunziru yaumat talaqi wa waqafa Ibnu Katsir bil ya'i ala al wajhil afsahi. Baik. Kalau tidak bertanwin itu pakai al. Paling fasih itu ketika paling fasih wakaf di atasnya, di atas ya. Ketika rofa dan jar dengan ditetapkan ya-nya. Seperti ucapan kamu hadal qadi, marartu bil qadi. Dan boleh wakaf di atasnya dengan penghilangan ya juga. Dengan itulah jumhur wakaf di atas al-muta'al wa talaq. Boleh dihilangkan ya-nya. Dalam firman Allah Ta'ala al-kabirul muta'al. Seharusnya kan al-muta'ali. Karena ada al. Ada al. Tapi mayoritas berhenti dengan hilang ya. Demikian pula liyunziru yaumat talaq. Dihilangkan ya-nya. Padahal ada siapa? Ada al. Padahal asalnya kalau ada al pakai apa? Iya, tidak hilang. Tapi kadang begitu. Dan Ibnu Katsir berhenti dengan adanya ya di atas sisi yang paling fasih. Kalau Ibnu Katsir dia baca al-kabirul muta'ali liyunziru yaumat talaqi. Kalau Ibnu Katsir berhenti dengan ya.
berhenti dengan iya dari ahli qiraah sab'ah. Terus Aslun wa qad yuqasu fihinna. ini yang tadi belum singgung. Kadang dibalik pada mereka itu. Kadang dibalik pada mereka itu. Yaitu Syarun ad-dhamiru rajun ilal qalbi ta'i rahmatan ha'an wa itsbati ta'i muslimatin wa hadfi ya'il qadin wa itsbati ya'i al-qadi ay wa qad yuqafu ala rahmatin bitta'i wa ala muslimatin bil ha'i wa ala qadin bil ya'i wa ala al-qadi bil hadfi. baik. Dhamir kembali ke diubahnya tak rahmah menjadi ha. Tetapnya tak muslimat dan dihilangkan ya-nya qadin. Dan ditetapkan ya-nya al-qadi. Itu kadang dibalik semua tadi yang telah lewat itu. Iya. Yaitu kadang diwakafkan di atas rahmah dengan ta, di atas muslimat dengan ha, di atas qadin dengan ya. Padahal tidak beral. Tapi dengan ya. Dan al-qadi dengan penghilangan. Seperti tadi yang disebutkan di atas. Makanya belum bilang kadang dibalik pada mereka semua itu. Terus. Aslun wa laysa fi nasbi qadin wal qadi illa al-ya'u. Adapun nasab itu kan rofa dan jar. Dan tidak ada dalam keadaan nasabnya qadin dan al-qadi kecuali dengan ya. Kan antum bilang ra'aitu qadiya. Antum tidak boleh kecuali ada ya-nya. Demikian pula ketika beral. Pokoknya isim mangkus kalau mansub tidak hilang ya-nya. Tidak hilang ya-nya. Apakah bertanwin ataupun tidak bertanwin. Tidak hilang ya. Itu tadi dalam keadaan rofa dan jar. Terus. Syarrun idza kana al-manqusu mansuban wajaba fil waqfi itsbatu ya'ihi fa in kana munawwanan ubdila min tanwinihi alifun ka qaulihi ta'ala rabbana innana sami'na munadiyan wa in kana ghairu munawwanin wuqifa al ya'i ka qauli ta'ala kalla idza balagatit taraqi. Baik, syarah. Kalau isim mangkus dinasab, isim mangkus dan dinasab, wajib waqaf dengan menetapkan ya-nya. Kalau bertanwin maka diganti ya-nya dengan alif. Tanda? Maksudnya kalau dia tidak beral kan qadiyan. Ganti dengan alif. Seperti sebagian isim yang lain. Seperti firman Allah Ta'ala. Rabbana innana sami'na munadiya. Kalau untuk berhenti ya. Ganti alif. Ganti alif. Makanya selalu itu. Mansub. Kalau antum lihat isim mansub. Pasti ada alif setelah dua tanwinnya. Kenapa? Kalau waqaf pakai apa? Alif. Itu rahasianya. Kalau waqaf pakai alif. Iya. Beda kalau rofa dan nasab. Wa in kana ghairu munawwan, kalau dia tidak bertanwin yaitu ada alnya, maka berhenti juga di atas ya. Seperti firman Allah Ta'ala kalla idza balagatit taraqi. Anu pakai ya. Anu pakai iya. Terus Aslun wa yuqafu ala idzan wa nahwi la nasfa'a wa ra'aitu zaidan bil alifi. sama. Diwakafkan di atas kata idan yang ada tanwinnya atau nasfa'an nun taukid khafifah. Ra'aitu zaidan mansub. Itu wakaf dengan alif. Semua ini pakai alif. Antum bilang idza nasfa'a, maka ditulis alif. Ra'aitu zaida, pakai alif semuanya. Pakai alif semuanya kalau mansub. Pakai alif semuanya kalau mansub. Terus Syarun yajibu fil waqfi qalbun nuni as-sakinati alifan fi thalathi masaila. Ihdaha idzan hadha huwa as-sahihu wa jazama Masya Allah, putus-putus itu. hadha huwa as-sahihu wa jazama Ibnu Usfuri fi syarhi al-jumal bi annahu yuqafu alaiha bin nuni wa bana ala dzalika annaha tuktabu bin nuni wa laysa kama dzakara wa la tahtaliful qurra'u fil waqfi ala nahwi wa lan tuflihu idzan abada annahu bil alifi. Baik, syarat wajib wakaf. Wajib wakaf dengan mengubah nun sukun itu menjadi alif. Mengubah nun sukun. Tahu nun sukun ya? Tanwin. Fathah, tanwin. Fathatain. Wajib diubah wakaf. Mengubah nun sukun. Tanwinnya menjadi alif pada 3 masalah. Pertama masalah idan. Ini yang benarnya. Bahkan dipastikan oleh Ibnu Usfur dalam Syarhul Jumal. Bahasanya dia diwakafkan dengan nun. Ia diwakafkan dengan apa? Nun. Dan dibangun atas hal tersebut ditulis juga dengan nun. Kan dia wakaf dengan nun, ditulis dengan nun. Tapi tidak sama dengan disebutkan oleh Ibnu Usfur. Bahkan tidak berselisih pada ahli qiraah. Bahasanya wakaf di atas contoh walan tufliha idan abada, bahasanya dia dengan alif. Mereka bilang walan tuflihu ida. Paham kan? Dengan alif. Mereka tidak wakaf dengan siapa? Nun. Seperti yang dikatakan oleh siapa tadi? Ibnu Usfur. Iya. Terus Atsaniyatu nunut taukidu al-khafifatu al-waqi'atu ba'dal fathati ka qaulihi ta'ala lanasfa'a
wala yakuna waqafal jami'u alaihima bil alif qala syairu wa iyyaka wal maitati la takrubannaha wala ta'budi syaitana wallaha fa'buda. Baik. Kata beliau yang kedua, nun taukid khafifah. Tahu nun taukid khafifah ya? Nun taukid yang sukun. Iya. Yang terletak setelah fathah. Maksudnya kan yang fi'il mudhari'nya itu mabni di atas fathah. Bersambung langsung dengan nun taukid. Karena kalau tidak bersambung langsung maka tidak terletak setelah fathah. Seperti firman Allah Ta'ala la nasba'a wa la yakuna. Itu seluruhnya waqaf di atas alif. Mereka tidak wakaf di atas tanwin, itu nun atau nun sukun, tapi semuanya dengan alif. Berkata syair, wa iyyaka wal maita la taqrabannaha wa la ta'budis syaitana wallaha fa'buda. Asalnya fa'budan. Nun taukid di situ. Nun taukid khafifah, tapi dia berhenti dengan apa sekarang? Dengan alif terus. Asluhu uqbudan. Asalnya adalah uqbudan pakai nun. As-salisatu tanwinul ismi al-mansubi nahu ra'aitu Zaidan hadza waqfu alaihi al-arabu bil alif. Waqafa. Hadza waqafa alaihi al-arabu bil alif illa rabi'ata fa innahum waqafu ala nahwi ra'aitu Zaidan bil hadfi qala syairuhum ala habadha gunmun wa husnu hadithiha laqad tarakat qalbi biha ha iman danif. Baik. Yang ketiga, nun sukun diganti dengan alif. Itu tanwinnya isim mansub. Tanwinnya isim mansub diganti alif. Contoh ra'aitu Zaida. Paham kan? Ra'aitu Zaida. Ini adalah seluruh orang Arab waqaf di atasnya dengan alif, kecuali suku Rabi'ah. Mereka waqaf ya di atas contoh ra'aitu Zaida dengan penghilangan, dengan sukun juga. Berkata penyair mereka, ala habbada gunmun wa husnu hadithiha laqad taqat qalbi biha iman danif. Seharusnya apa? Danifa. Paham ini? Tapi ini penyair orang Rabi'ah. Mereka tidak berhenti dengan alif, tapi mereka berhenti dengan apa? Sukun. Artinya mereka tidak bedakan antara rofa, nasab dan jar. Ya kan? Kan semua orang Arab rofa, nasab, jar dengan sukun. Dengan penghilangan harokat dan tanwin. Langsung dengan sukun. Ja'a Zaid. Marartu bi Zaid dengan sukun. Ya. Tapi bedanya adalah kalau mansub dengan alif. Ma ra'aitu Zaida. Tapi orang Rabi'ah tidak beda rofa, nasab, dan jar. Sama semuanya dengan apa? Sukun. Terus. Aslun kama yuktabana. Sebagaimana ditulis dengan itu. Jadi apa yang ditulis dengannya itu disitulah berhentinya. Kalau ditulis dengan alif ya berhenti dengan alif. Berhenti dengan alif. Terus. Syarahun lamma dzakartul waqfa ala hadhihi thalathati dzakartu kaifiyata rasmiha fil khatti istitrodan. Fa dzakartu anna nuna fi masail thalathi tusawwaru alifan ala hasabil waqfi wa anil kufiyina anna nuna at-tawkid tusawwaru nunan wa anil farrai anna idza kanat nasibatan kutibat bil alif wa illa kutibat bin nuni faraqan bainaha wa baina idza asyartiyati wal fujaiyati wa qad talakhasu an fi kitabati idzan thalathata talakhasu anna fi kitabati idzan thalathata madhahiba alifu mutlaqan wan nunu mutlaq wa tafsilu. Baik, syarat. Tatkala saya sebutkan waqaf di atas 3 ini tadi, maka saya sebutkan cara menulisnya dalam tulisan. Istitrodan itu disebutkan hanya sekedar tambahan yang langsung disebutkan begitu. Sebagai faedah, padahal tidak ada masalahnya dengan ini. Maka saya sebutkan nun pada masalah-masalah yang 3 tadi ditulis dengan alif sesuai dengan waqafnya. Kalau waqaf dengan alif ya nunnya tulis alif, jangan tulis nun sukun. Tapi ditulis dengan alif dalam penulisan. Makanya antum tulis ra'aitu Zaidan pakai alif. Idan pakai alif, jangan pakai nun. Jangan pakai nun. Dan dinukil dari orang Kufa, bahasanya nun taukid itu ditulis nun. Ini perselisihan. Tadi kan nun taukid khafifah ditulis alif seperti Quran tadi. Lanasfa'an layakunan ditulis apa itu? Alif, tidak ditulis nun. Tapi dinukil dari orang Kufa, bahasanya nun taukid ditulis nun. Dan dinukil dari Al-Farra, bahasanya idan. Kalau dia dalam keadaan mansub ditulis dengan alif.
Jika tidak dalam keadaan mansub, maka ditulis dengan nun. Untuk membedakan antara ida syartiyah dan fujaiyah dengan idan yang ini. Karena idan yang tanwin itu bukan ida dorob, bukan pula ida fujaiyah. Tapi idan lain kalau begitu. Idan yang kalau begitu. Iya, dipahami ini kan? Untuk membedakan itu kata mereka, maka ditulislah nunnya. Untuk membedakan antara ida fujaiyah dan ida dorob. Paham kan? Syarat ghairi jazim. Syarat ghairi jazim. Berarti tersimpulkan bahwasanya dalam penulisan idan ada 3 madhab. Bisa alif secara mutlak, bisa nun secara mutlak, bisa dirinci. Dirinci seperti tadi. Kalau mansub pakai alif, kalau marfu manjrur pakai nun. Pakai nun. Paham kan? Itu penulisannya. Terus Aslun wa tuktabul alifu ba'da wawil jama'ati ka qalu dunal asliyati ka zaidun yada'u wa tursamul alifu ya'an in tajawazati thalathata kastada'a wal mustafa au kana asluha al ya'a ka roma wal fata wa alifan fi ghairi ka afa wal aso wa yankasifu amru alifil fi'li bitai ka romaitu wa afautu wal ismi bitathniyati ka asawaini wal fatayaini. baik, ini masalah penulisan alif. Alif itu ditulis lurus atau bengkok? Paham pertanyaannya? Alif itu ditulis lurus atau bengkok? Ini faedah besar. Ditulis alif pertama setelah waw jamaah. Jadi kalau antum ada waw jamaah di fiil, tulis alif setelahnya. Tulis alif setelahnya. Untuk apa? Dunal asliyah, bukan waw asli. Ini untuk membedakan. Berarti ini isyarat untuk membedakan waw jamaah sama waw asli, lamul fi'il atau lamul kalimah. Maka tulis alif setelah waw. Supaya beda. Orang tahu ini waw asli atau waw apa? Waw jamaah. Itulah fungsi alif. Membedakan antara asli dan waw jamaah. Iya. Seperti Zaidun yad'u. Tidak ditulis ya. Kaqalu, qalu ditulis karena wawnya waw apa itu? Waw jamaah. Kalau asli tidak, seperti Zaidun yad'u. Kalau kapan antum tulis alif, berarti wawnya juga adalah waw jamaah. Jamaah antum tulis yad'u, ada alif setelah waw, waw jamaah. Lamnya sudah hilang. Iya. Itu dia. Dan ditulis alif ya'an. Ditulis alif seperti ya, maksudnya alif bengkok. Ditulis alif seperti ya, alif bengkok. In tajawazat salasa. Kalau kata itu lebih dari 3. Jadi kalau alifnya ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, alifnya ditulis ya. Ditulis alif bengkok. Seperti istada'a. Paham kan? Wal mustafa. Maksudnya isim atau fi'il. Au kanat asluhal ya. Demikian pula ditulis alif bengkok jika asalnya ya. Walaupun ketiga. Jadi kalau alifnya ketiga, aslinya ya, ditulis juga bengkok. Dipahamkan? Tadi kan kalau 4, 5, 6, 7 bengkok. Nggak lihat asli. Nggak lihat. Tidak perlu untuk lihat asalnya apa. Tapi kalau dia ketiga, alifnya ketiga, huruf ketiga, lihat asalnya. Kalau asalnya ya, ditulis apa? Alif bengkok. Ditulis alif bengkok. Iya, seperti Roma. Kan Roma ya? Iya, al-fata, fataya. Paham kan? Wa alifan fi ghairi, dan antum tulis alif lurus pada selain tadi. Selain lebih dari 3 atau selain ketiga tapi bukan ya, ditulis alif lurus seperti aso, wal afa, wal aso. Terus dari mana kita tahu nanti aslinya apa? Belum kasih lagi kita faedah. Wa yang kasyifu, dan tersingkap amru alif fil fi'li, perkara alifnya fi'il itu apa? Bitta, dengan antum sambungkan dengan ta. Antum tasrif maksudnya. Antum tasrif Roma, Romaya, Romau, Romat, Romata, Romaina, Romaita. Paham ini? Karena tasrif menyingkap aslinya. Seperti Romaitu wa afautu, lihat. Langsung, oh Roma itu aslinya ya, apa itu aslinya waw. Oh, berarti Roma saya tulis bengkok, apa saya tulis lurus.
Wal isim gimana cara tahu aslinya? Bitatniati, buat saja menjadi mutanna. Kan isim tidak bisa ditasrif. Maka antum mutanakan saja. Atau antum jamak saja. Maka akan tersingkap perkara alifnya itu. Seperti asawain. Oh, berarti waw tadi itu aso. Yang lurus. Fatayain. Oh, berarti ya tadi aslinya. Karena ketika mutana diubah menjadi ya. Paham kan? Itu cara mengetahui aslinya apa. Terus. Syarhun lamma dzakartu hadhil mas'alata min masail kitabati istaradtu bidzikri istatrot istatradtu bidzikril mas'alataini muhimmataini minal masailiha min masailiha ihdahuma annahum farraqu bainal wawi fi qaulika zaidun yad'u wa bainaha fi qaulika alqaumu lam yad'u fazadu alifan ba'da wawil jama'ati wa jarradul asliyata minal alifi qasdan litafarruqati bainahuma litafriqati bainahuma. Baik. Cara, tatkala saya sebutkan ini masalah penulisan. Jadi ini kebetulan disinggung saja ya. Bukan hanya masalah wakaf berarti sekarang. Ini masuk di masalah penulisan. Iya. Di masalah penulisan, maka saya ikutkan dengan menyebutkan dua masalah penting dari masalah penulisan. Yaitu mereka membedakan antara waw pada ucapan kamu Zaidun yad'u dengan antara waw pada ucapan kamu al-qaumu lam yad'u. Mereka tambahkan alif setelah waw jamaah dan mereka kosongkan asli dari alif. Apa tujuannya? Qasdan litafriqati bainahuma. Dengan tujuan untuk membedakan antara keduanya. Ini namanya alif fariqah. Alif pembeda. Terus Atsaniyatu anna minal alifati al-mutatarrifati ma yusawwaru alifan wa minha ma yusawwaru ya'an wa dabitu dhalika anna al-alifa idza jawazat salasata ahrufin aw kanat munqalibatan an ya'i tuwirat ya'an mithalu dhalika fi an-naw'il awwali istada'a wal mustafa wa fi an-naw'i ats-tsani rama wa hada wal fata wal huda wa in kanat thalithatan munqalibatan an wawin suwirat alifan wa dhalika nahu da'a wa afa wal asa wal qafa. Yang kedua, bahwasanya di antara alif-alif itu ada yang berada di ujung. Di antara alif itu ada yang berada di ujung. Dan di ujung itu ma yusawwaru alifan, ada yang ditulis dalam bentuk alif. Wa minha ma yusawwaru ya'an, ada juga yang ditulis dalam bentuk ya. Maksudnya alif bengkok. Alif bengkok. Rumahnya itu ada rumah alif lurus, ada rumah alif bengkok. Ketentuan hal tersebut, alif itu kalau lebih dari 3 huruf atau dia diubah dari ya, maka ditulis ya. Contoh misalnya jenis pertama, lebih dari 3 huruf, istad'a dan mustafa. Contoh dari jenis kedua, yaitu yang diubah dari ya, seperti Roma, Hada, Al-Fata, Al-Huda. Kalau ketiga, diubah dari waw, maka ditulis alif. Seperti contoh da'a, afa, wal aso, wal qofa. Itu menunjukkan alif itu dari apa? Waw. Walamma dzakartu dzalika ihtajatu ila dzikri qanunin yatamayyazu bihi dzawatul wawi min dzawatil ya'i. Fa dzakartu annahu idza ashkala amrul fi'li wasaltahu bita'il mutakallimi aw il mukhatabi famahma dhahara fa huwa aslu ala taru annaka taqulu fi roma wa hada romaitu hadaitu wa fi da'a wa afada autu wa afautu. Baik, tatkala saya sebutkan dalika hal tersebut, yaitu penulisan alif tadi, maka saya butuh untuk menyebutkan qanun, undang-undang. Maksudnya aturan. Saya butuh menyebutkan qanun, aturan. Yatamayyazu bihi, yang terbedakan dengannya dawatul wawi min dawatil ya'i. Ini aslinya waw atau aslinya apa? Ya. Maka saya sebutkan annahu bahasanya idza askala, kalau muskilah, bermasalah, amrul fi'il, perkaranya fi'il, maka kamu tinggal sambungkan dengan ya mutakallim yaitu tu, atau ta mutakallim yaitu tu, atau ta mukhatab yaitu ta. Paham maksudnya? Sambungkan saja dengan itu. Maka famahma dhahara, apapun yang nampak, bahwa aslu, itulah yang nampak, itulah aslinya. Kalau setelah antum sambungkan dengan tu, jadi waw, oh aslinya waw. Jadi ya, berarti aslinya siapa? Iya. Ala taro, tidakkah kamu melihat? Annaka taqul, bahasanya kamu berkata,
Fi Roma pada Roma wa hada. Roma itu hada itu. Oh ya itu. Wa fi da'a pada kata da'a wa afa. Anu kadang da'autu wa afautu. Berarti aslinya siapa ini? Wow. Wa idza askala amrul ismi nadharta ila tathniyatihi famahma dhahara fiha fahuwa asluhu ala tara annaka taqulu fi al-fata wal huda al-fatayani wal hudayani wa fil aso wal kofa al-aswani wal kofawani wa ma ahsana qawla Syatibi rahimahullah ta'ala wa tathniyatul asma'i takshifuha wa in radatta ilaikal fi'la sodafta man hala wa qala al-Hariri rahimahullah ta'ala idzal fi'lu yauma gumma anka hijauhu gumma anka hijauhu fa alhiqu bihi ta'al khitabi wala takif fa in tarahu bil ya'i yauman katabatah biyain wa illa fahuwa yuktabu bil alif. Baik. Kata beliau, kalau muskilah perkara isim kamu melihat kepada musannanya, maka apapun yang nampak padanya maka itulah aslinya. Tidakkah kamu melihat bahwasanya kamu berkata pada al-fata dan al-huda, al-fatayan, oh berarti ya itu. Al-hudayan berarti ya. Pada kata al-aso wal qofa, al-asowan, al-qofawan, berarti siapa ini? Wow. Wa ma ahsana qaula Syatibi. Betapa indahnya ucapan Imam Syatibi rahimahullah. Kata beliau wa tatniyatul asma'i takshifuha. Paham tak? Mustananya isim itu akan menyingkapnya. Ketika antum buat mustanna sebuah isim itu akan menyingkapnya. Wa in radatta ilaikal fi'la, kalau kamu mengulang-ulang maksudnya mentasrif kepadamu fi'il, sodafta man hala, kamu akan dapatkan apa yang kamu cari. Jadi isim buat mutanna, antum akan dapat. Fi'il tasrif, kamu akan dapat. Dan berkata Al-Hariri rahimahullah, idal fi'ilu yauman gumma anka hijauhu. Jika fi'il yauman pada suatu hari gum tertutup angka bagimu hijauhu ejaannya waw atau ya ini fa'alhik bihi ta'al khitabi wala takib, maka ikutkan ta' khitab, jangan berhenti. Dah, kalau antum mau tahu aslinya tasrif, itu maksudnya. Fa in tarahu bil ya'i yauman katabtahu, kalau kamu melihatnya dengan ya pada suatu hari ketika antum tasrif, katabtahu, maka kamu tulis pakai ya. Paham maksudnya? Tulis pakai ya, alif bengkok. Katabtahu biyain, kamu tulis dengan ya. Wa illa, jika tidak, yaitu jika suatu hari kamu melihatnya bukan dengan ya, tapi malah dengan waw, fahuwa yuktabu bil alifi, fahuwa yuktabu bil alif, maka dia ditulis dengan alif. Ini caranya. Selesai. Setelah itu fasal tambahan terakhir. Asal fasal hamzah Jam dibuka dulu. Iya, langsung saja dulu. Selesai itu. Langsung semua itu. Berapa ini ya? Ya, paham maksudnya ini? Iya. Langsung 1000 kertas ya. Selesai ji, insyaallah. Alhamdulillah. Sedikit lagi. Terus. asal fasal hamzah tusmi bikasri wa dhammin wastin wa banimin wa banatin wa mri'in wa mra'atin wa tasniyatihinna wa tsnaini wa tsnataini wal gulami wa aymunillah fil qasami bi fathihima au bikasri fi imuni au aimuni. Hamzatu waslin ay tathbutu ibtadaan wa tuhdhafu waslan wa kadha hamzatul madi al mutajawizi arba'at ahrufin ka istakhraja wa amrihi wa masdari wa amri thulathi ka uktul wa ugzu wa igzi bidommihinna idrib wa umshu wa dhhab bikasrin kal bawaki. Ini sebenarnya sudah selesai ya. Ini masalah hamzah wasl. Bagus juga. Kita akan tahu di mana hamzah wasl ada. Paham kan? Sebenarnya masalah waqaf selesai masalah. Bahkan tadi itu bukan lagi masalah waqaf, tapi masalah penulisan alif. Sekarang ini belum ikutkan di pembahasan akhir adalah hamzah wasl. Yang mana kesimpulan dari beliau, hamzah wasl itu ada simai, ada qiyasi. Ada hamzah wasl ada pada kata simai, didengar dari orang Arab. Dan ada hamzah wasl berada di simai. Ini yang beliau katakan sama antum. Asal, pasal.
Hamzanya ism. Di kasrah dan dhamma. Artinya bisa bilang ismun, usmun. Paham kan? Boleh kasrah, boleh dhamma. Dan istin, ibnin, ibnimin, ibnatin, imriin, imraatin. Dan musannahnya mereka. Karena semua antum bisa baca mutan. Iya. Imraatain, imriain, ibnatain. Paham kan? Bisa dimusanakan semua mereka itu. Watnain, watnatain. Iya. Watnain, watnatain. Wal gulam. Waimun. Waimunillah dalam sumpah. Di fathah, aimun. Ya, di fathah keduanya, aimun. Atau di kasrah, imun. Iya. Itu adalah, terus kata beliau, hamzatu waslin. Semua itu hamzah, semua kata tadi itu ada 10 kata ya. Itu adalah hamzah wasl. Dah, hamzah ism. Langsung setelahnya hamzah waslin. Itu semua adalah hamzah apa? Wasl. Semua itu tadi dinamakan hamzah wasl. Paham kan? Apa artinya hamzah wasl? Ai, yaitu bentuk tidaan. Ada kalau di awal. Jadi kalau di awal itulah hamzah wasl ada. Dibaca. Selain ditulis, dibaca juga kalau di awal. Wa tuhdafu wasla, dihilangkan kalau berada di tengah. Disambung. Paham kan? Makanya antum bilang masmuk. Paham kan? Hilang karena dia di tengah. Hilang karena dia di tengah. Iya. Wakada. Demikian pula. Sekarang itu tadi yang simai. Kata-kata tadi itu simai. Sekarang kiasi. Demikian pula hamzatul madi, hamzanya madi, al mutawajjawizi arba'ata ahruf, yang lewat 4 huruf. Jadi gini saudara, kalau ada fi'il madi punya hamzah 3 huruf pasti hamzah qat'i. Tidak ada hamzah wasl. Kalau 3 huruf, akala hamzah qat'i itu. Demikian pula kalau ada hamzah di 4 huruf pasti qat'i. Akromah, wazan af'ala. Hamzah qat'i. Kapan baru ada hamzah wasl pada fi'il madhi? Di atas 4 huruf. Makanya 5 huruf fi'il madhi, 6 huruf fi'il madhi, di awal hamzah pastikan wasli. Dipahami ini? Wazan fi'il madhi kalau diawali oleh alif maka hamzah wasl. Bukan hamzah apa? Qat'i. Kastakhraja wa amrihi, dan demikian pula amarnya di atas 3 huruf. Karena amarnya juga 4 huruf, hamzah qat'i. Akrim. Hamzah qat'i. Kalau amarnya 5 huruf, 6 huruf, pasti hamzah wasli. Paham ini? Wa masdarihi. Masdarnya 5 huruf, 6 huruf, pasti hamzah qat'in. Pasti hamzah qat'in. Wa amri sulasi, demikian pula fil amr dari sulasi. Kan kalau gini, kalau 4 rubai dan sudasi, rubai dan sulati, kalau madi pasti hamzah qat'in. Tapi untuk amr, amarnya sulasi, kalau rubai tidak ada. Karena amarnya rubai af'ala af'il. Hamzah qat'in juga. Sekarang amarnya sulasi juga masuk. Hamzah di dalamnya adalah hamzah apa? Wasli. Bukan hamzah qat'in. Jadi jangan tulis hamzah, tapi alif saja. Seperti uktul, ukzu, ukzi. Di dhamma ya. Di dhamma. Karena kaidahnya harokat alif apa? Harokat alif. Kaidah di sorof ini. Kalau sebelum akhirnya dhamma maka dia dibaca dhamma. Kan begitu. Makanya belum bilang uktul, ukzu, ukzi. Di dhamma ini. Karena sebenarnya harokat huruf terakhirnya adalah di dhamma. Ukzi kan karena ada ya itu. Tapi asal tasrifnya adalah dhamma. Ukzui. Ukzui. Cuman ya cocok dengan siapa? Kasroh. Iya. Kemudian idrib. Wamsu. Wadhab. Itu idrib untuk di kasroh sebelum akhir. Idhab untuk di fathah sebelum akhir. Wamsu. Itu untuk imsi. Yang diubah menjadi dhamma karena bersama dengan waw. Ini bikasri. Dia di kasroh hamzanya. Karena hamzah pada fi'il amr sulati cuma 2 harokat. Dhamma atau apa kasroh. Ini kaidah sorfiyah ini. Kaidah sorfiyah.
maka dikasro kal bawaki, dikasro hamzanya seperti yang lain. Artinya saudara, sebenarnya hamzah wasol itu semua dikasro. Hamzah wasol itu semua dikasro. Kecuali pada sulasi yang dhammah sebelum akhir. Dialah yang dibaca apa? Dhammah. Dipahami ini? Terus. Syarhun hadzal faslu fi dzikri hamzatil wasli. Hamazati wasli. Wa hiya allati tathbutu fil ibtida'i wa tuhdhafu fil wasli wal kalam fiha fi faslaini. Baik, fasal ini dalam menyebutkan hamzah wasl, yaitu dialah yang tetap di awal kalimat dan dihilangkan ketika disambung, dan pembicaraan padanya terbagi dua pasal. Al-awwalu fi dabti mawaqi'iha fanaqulu qad istaqarra anna al-kalimata imma ismun aw fi'lun aw harfun. Baik. Pertama, pembicaraan pertama fi dalam menentukan mawaqi'iha, tempat-tempatnya di mana ada hamzah wasl. Itu pertanyaan pertama ya. Ini pembahasannya. Telah tetap bahwa kata itu kadang isim, kadang fi'il, kadang huruf. Itu dulu kan. Ini rincian bagus untuk hamzah wasl. Di mana? Pokoknya kata bahasa Arab, isim, fi'il, huruf. Terus. Fa ammal ismu fala takunu hamzatuhu hamzata waslin illa fi naw'aini. Ahaduhuma asma'un ghairu masodira wa hiya asyaratun mahfuzatun. Ismun wastun wabanun wabanumun wabanatun wamru'un wamru'atun wathnani wathnatani wa imunullahi fil qasami wa tasniyatu sab'atil ula bimanzilatihinna wa hiya ismani wasnatani wa banani wa banamani wa banatani wa mru'ani wa mru'atani qala Allah ta'ala farajulun wa mru'atani bihilafil jam'i fa inna hamzatiha hamzatul qat'in qala Allah ta'ala in hiya illa asma'u sammaitumuha faqulu ta'alau nada'u abna'ana wa abna'akum. Baik. Adapun isim, maka tidak akan ada hamzah wasl. Tidak akan hamzah wasl kecuali pada dua jenis. Pertama, ada isim bukan masdar. Tanda ada isim bukan masdar, itu jamid, simai. Dia ada 10 lafaz mahfudhoh, hafal saja. Isim diawali oleh hamzah wasl. Ini faedah. Isim diawali oleh hamzah wasl dan dia bukan masdar, maka ada 10 lafaz hafal. Yaitu pertama ismun, istun, ibnun, ibnumun, ibnatun, imro'un, imro'atun, itnan, itnatan, aimun, bisa juga imun, aimunullah, dalam sumpah. Dan tatniyahnya sab'a yang pertama. Muthananya 7 yang pertama. Mana 7 yang pertama? Ismun, istun, ibnun, ibnumun, ibnatun, imro'un, imro'atun. Itu maksudnya. Selain itnan dan itnatan. Paham kan? Sebelum itnan dan itnatan. Muthananya juga sama. Hamzah wasol. Hamzah wasol. Itu anu katakan isman, istan, ibnan, ibnaman, ibnatan, imro'an, imro'atan. Allah berfirman, farajulun wa imro'atan. Berbeda dengan jamaknya. Kenapa belum bilang mufrad dan musananya? Karena kata belum berbeda dengan jamaknya. Berbeda dengan jamaknya. Maka sungguh hamzanya adalah hamzah qat'in. Allah berfirman, in hiya illa asma'un. Hamzah apa itu? Qat'in. Sammaitumuha. Fakul ta'alau nadau abna'ana. Abna. Jama' itu. Hamzah qat'in. Wa abna'akum. Hamzah qat'in. Terus. An-naw'u tsani asma'un hiya masadiru wa hiya masadirul af'ali wal humasiyati. Al-af'alil humasiyati kal intilaki wal iktida'i was sudasiyati kal istikhraji. Baik. Jenis kedua ada namanya isim dan dia dari masdar. Maksudnya adalah masdar dari fi'il humasiyah. Fi'il 5 yang tidak semua masdar. Masdar dari fi'il humasiyah berasal dari 5 huruf. Ya, seperti al-intilaq, wal-iktida, atau sudasiyah 6 huruf seperti istikhraj. Paham kan? Tidak masuk 3 huruf dan 4. Terus. Wa ammal fi'lu fa in kana mudhari'an fa hamzatu hamzatu qat'in nahwa a'udzu billah wastaghfirullah
wa ahmadul lahi wa in Wa kana ahmadullah. wa ahmadullaha wa in kana madian fa in kana thulatsiyan aw rubaiyan fa hamzatu qat'in fa thulathiyu nahu akhadha wa akala wa rubaiyu nahu akhraja wa a'ta wa in kana humasiyan aw sudasiyan fa hamzatu waslin nahu intalaqa wastakhraja wa ammal amru fa in kana minar rubai fa hamzatu qat'in ka qaulika ya zaidu akrim amron wa ya fulanu ajib fulanan. Baik. Adapun pada fiil, itu tadi masdar ya. Adapun pada fiil, kalau dia fiil mudhari maka pastikan hamzanya hamzah qat'in. Kan ana itu kan. Apa maksudnya? Pastikan mau sulasi, rubai, humasi, sudasi, namanya fiil mudhari, pasti hamzanya hamzah apa? Qat'in. Pastikan itu. Tidak ada hamzah wasl pada fiil mudhari. Huruf ana itu. Seperti a'udzu billahi wa astaghfirullah, a'udzu untuk 3 huruf. Wa astaghfirullah untuk 6 huruf. Wa ahmadullah untuk 3 huruf juga. Iya. Wa in kana madian, kalau fiilnya madi dirinci. Wa in kana sulasiyan aw rubaiyan. Kalau fiil madinya sulasi atau rubai, maka hamzanya adalah hamzah qat'in juga. Sulasi contohnya akhadha akala, rubai contohnya akhraja ata. Kalau dia humasi atau sudasi, maka hamzanya hamzah wasl. Paham tempatnya ini? Maka hamzanya adalah hamzah wasl. Seperti intolaqa istakhraja. Adapun amr, kalau dari rubai maka hamzanya hamzah qat'in ya. Kalau amr ya fil amrnya. Fil amrnya. Kalau dari rubai hamzah qat'in. Seperti ya Zaid akrim amron. Ya fulan ajib fulanan. Paham ya? Ini dari rubai. Terus. Wa amal harfu falam tadahul alaihi hamzatu waslin illa alal lami nahu qaulika al gulamu wal farasu wa nil khalili annaha hamzatu qat'in umilat fit darji muamilata al wasli takhfifan li kathratil istimali kama khudifatil hamzatu min khairin wa syarrin fi halataini lit takhfifi wa baqiyatul hurufi hamazatu qat'in nahu am wa aw wa an. Faedah, Masya Allah. Jadi sudah selesai isim, sudah selesai fi'il. Sekarang kita masuk di mana? Huruf. Adapun huruf, maka tidak ada masuk padanya hamzah wasl kecuali pada lam. Al. Apa maksudnya? Jadi semua pada huruf pastikan hamzah qat'in. Kecuali siapa? Al. Yang masuk hamzah yang masuk pada al. Yang masuk pada lam. Paham ya? Iya. Contoh al-gulam wasal, wal faros wasal. Dinukil dari al-khalil itu sebenarnya hamzah qat'in. Al-khalil menyatakan itu adalah hamzah apa? Qat'in sebenarnya. Iya, umilat fid daraj muamalat al-wasal. Cuman diperlakukan kalau dia berada di tengah seperti wasal, takhfifan untuk meringankan. Jadi gini, ketika antum bilang di awal kan al-gulam, hamzah yang qat'in sebenarnya. Kalau dia berada di tengah, minal gulam. Kenapa antum tidak baca al-ani? Diperlakukan seperti waslin. Kenapa? Takhfifan menurut al-khalil. Alasannya apa? Untuk meringankan. Daripada kita bilang min al-gulam, kan berat. Lebih ringan apa? Minal gulam. Jadi fid daraj, ketika dia berada di tengah, diperlakukan seperti wasl. Paham ini kan? Ketika berada di tengah diperlakukan seperti apa? Wasl. Diringankan karena meringankan. Likatrotil istimal. Karena sering digunakan. Kama hudifal hamzah. Dia kiaskan. Al-Khalil. Dia kiaskan. Sebagaimana dihilangkan hamzah dari kata khair dan syar. Kan gini. Khair itu saudara apa artinya khair? Lebih baik. Berarti kan asalnya akhir. Apa maksudnya? Kan isim tabdil. Syar, apa artinya syar? Lebih buruk. Lebih buruk. Berarti asalnya apa? Asyar, isim tabdil. Tapi kenapa dihilangkan hamzanya? Kathratil istimal. Saya kan gini. Jazakallahu akhyar. Berat sekali. Lebih ringan apa? Jazakallahu khaira. Lebih ringan kan? Dihilangkan apanya? Hamzanya. Begitu juga di al katanya al-khalil. Dihilangkan karena kathratul istimal. Paham kiasnya? Karena sering dipakai. Fil halataini litakhfif. Pada dua keadaannya untuk meringankan. Adapun sisa huruf yang lain hamzanya hamzah qat'in. Contohnya am,
au, an, semuanya hamzah qat'in. Jadi masalah sekarang di mana? Hanya al saja. Terus Al-faslu tsani fi harakati hamzatil wasli. I'lam anna minha ma yuharraku bil kasri fi aktsari wa bid dammi fi lugatin dha'ifatin wa huwa ismun wa qad asyartu ila dzalika bi qauli hamzatus min bi kasri wa dammin wa minha ma yuharraku bil fathi wa khassatan wa hiya hamzatu khosotan dadawan. bil fathi khassatan wa hiya hamzatu lam ta'rifi wa minha ma yuharraku bil fathi fil afsai wa bil kasri fi lugatin dha'ifatin wa hiya imanun al musta'malu fi qasami fi qaulihim imanullahi la af'alanna wa huwa ismun mufradun mushtaqqun minal yumni wa huwa al barakatu la jam'a yaminin khilafa lil farroi wa qad asyartu ila hadzal qismi wallati qablahu bi qauli bi fathihima au bi kasri hamzati imuni. Baik. Kata beliau, pasal kedua. Ini pembicaraan kita yang kedua. Pembicaraan kita kedua terkait dengan harokat hamzah wasal. Dah? Pembicaraan kita pertama kan tadi tentang apanya? Tempatnya hamzah wasal. Di mana saya bisa dapat yang namanya hamzah wasal? Kedua ini adalah harokatnya. Kalau saya mengharokati hamzah wasal, maka dengan apa? Nah, ini bagus sekali pasal yang beliau berikan ini. Ketahuilah bahwa di antaranya ada yang diharokati dengan kasro. Ini kebanyakannya. Jadi kebanyakan hamzah wasal itu kasro. Kasro. Wabid dom. Dan dengan dhamma fi lugatin dhaifah, dengan bahasa yang lemah, yaitu pada kata ism. Kadang dibaca dhamma usm. Dan saya telah isyaratkan dengan itu dalam ucapanku hamzahnya isim di kasro dan di dhamma. Di antaranya ada yang diharokati dengan fathah secara khusus, dan dia hamzah lam ta'rif. Hamzahnya al, huruf. Jadi hamzahnya al itu selalu diharokati dengan apa? Fathah. Al, gulam, ar, rojul, selalu fathah. Hamzahnya al, hamzah ma'rifah. Wa minha ma yuharraku bil fathi fil afsa. Di antaranya ada yang diharokati dengan fathah berdasarkan yang paling fasih. Wa bil kasri fi lugatin dhaifah, dan bisa dikasro dalam bahasa yang lemah, yaitu kata aimun. Tanda? Antum baca a, aimun. Dan boleh antum kasro, imun. Yang digunakan dalam sumpah dalam ucapan mereka, aimanullah. Aimanullah atau imanullah la'af'alanna. Dia adalah isim mufrad, mustaq dari kata, dipecahkan dari kata al-yumn, yang bermakna al-barakah, keberkahan. Bukan jama dari yamin, dari tangan kanan, bukan. Bukan jama itu. Itu adalah mustaq dari kata apa? Al-yumn. Bermakna apa? Al-barakah, keberkahan. Berbeda dengan al-farra, karena beliau bilang jama dari yamin. Dan saya telah isyaratkan pada bagian ini, yaitu yang boleh di fathah fasihnya dan boleh di kasro dhaifnya, dengan ucapan saya di fathah keduanya atau di kasro hamzahnya aimun. Paham kan? Asalnya aimun, tapi boleh dibaca apa? Imun. Boleh. Boleh, terus. Wa minha ma yuharraku bid dammi faqat wa huwa amru thulathi idza indamma thalithuhu damman mutaassilan nahwu uktul waktub wadahul wadakhala tahta qaulina mutaassilan nahwu qaulika lil mar'ati ugzi ya hindu lianna aslahu ugzuwi bidammi zai wa kasril wawi fa uskinatil wawu listithqali thumma hudhifat littiqai sakinatain thumma kusirat az-zai litunasiba al-ya'u. Wa qad asyartu ila hadza bitamtsili bi ugzi wa mathaltu qablaha bi ugzu li unabbiha ala anna al-asla ugzuwi biddam biddalili wujudihi idza lam tujad ya'ul mukhatabati wa kharaja anhu nahu qaulika umshu fa innahu yubtada'u bil kasri li anna aslahu imsiyu bi kasri shini wa dhammil ya'i fasukkinatil ya'u lithqali thumma hudhifat littiqai sakinaini thumma dummati shini litujanisal wawu shinu litujanisal wawu walitaslama minal qalbi ya'an walihadza mathaltu bihi fil asli lima yuksaru ma tamthili bi idrib litanbihi ala annahuma min babi wahidin. Baik. Di antaranya ada yang diharokati dengan dhamma saja.
Yaitu amar sulasi kalau dhamma huruf ketiganya sebelum terakhir. Dhamma asli. Belum bilang dhamma asli. Contohnya uktol. Dhamma sebelum terakhir itu huruf ketiga. Maka antum dhamma alifnya. Uktol, uktob, odokhol. Dan masuk dalam ucapan kami tadi dhamma asli. Ya contoh ucapan kamu kepada perempuan. Ugzi. Yahin. Karena asalnya adalah ugzubi. Paham tak? Ada penghilangan di situ. Iya. Dengan di dhamma zai. Huruf zainya di dhamma. Ugzu. Zu. Dan di kasro wawunya. Ugzubi. Kemudian disukun wawunya karena berat. Jadi asalnya itu. Ugzubi. Setelah itu antum sukun wawunya. Karena berat. Menjadi apa sekarang? Ugzui. Ugzui. Kemudian dihilangkan wawunya. Karena ketemu do sukun. Jadinya apa sekarang? Ugzui. Ugzui. Ya kan? Hilang wawunya karena ketemu dua sukun. Mana sukunnya? Waw dan seba. Waw dan ya. Kemudian di kasro zainya. Supaya cocok dengan ya. Jadilah apa? Ugzi. Dan saya telah isyaratkan kepada ini dengan contoh. Ugzi. Dan saya contohkan sebelumnya ugzu. Untuk mengingatkan asalnya. Dhamma. Ya, bahasa asalnya adalah ugzubi. Dengan dhamma. Dengan dalil. Adanya dia ketika tidak dapat ya mukhotob. Nah, kalau tidak ada ya mukhotobah, maka pasti dhamma. Pasti dhamma. Dan keluar darinya seperti ucapan kamu, imsu. Keluar dengan kata antum aslinya. Aslinya kan dhamma. Berarti keluar kata imsu. Sesungguhnya dia dimulai dengan kasroe imsu. Karena asalnya adalah imsiyu. Jadi dhammanya bukan asli itu. Paham? Kan tadi dhammanya asli. Keluar yang dhammanya bukan asli. Seperti imsiyu. Dari imsu. Asalnya imsiyu. Di kasro sinnya. Imsiyu. Dan dhamma ya-nya. Yu. Kemudian disukun ya-nya. Alasannya karena berat. Jadinya apa tuh? Jadinya apa? Imsiyu. Imsiyu. Kemudian dihilangkan dia. Karena ketemu dua sukun. Siapa yang hilang? Iya. Kalau tadi hilang waw kan. Kalau ini hilang iya. Karena ketemu dua sukun. Sukunnya mana? Iya dan waw. Kemudian di dhamma sinnya. Tadinya imsi. Si. Hilang ya kan. Jadi imsiu. Imsiu. Hilang ya. Kemudian diharokati dhamma sinnya. Untuk apa? Litu janisal waw. Supaya sejenis dengan siapa? Waw. Waw cocok dengan siapa? Dhamma, berarti dhammanya asli atau bukan? Bukan asli. Makanya tadi itu dhammanya harus apa? Asli. Walitaslama minal qalbi ya'an. Kenapa antum dhamma? Paham pertanyaannya? Kenapa antum dhamma sebelum waw? Antum dah ganti saja waw menjadi ya supaya cocok dengan kasro. Alasannya supaya selamat dari perubahan menjadi ya. Karena kalau antum ubah jadi ya, jadi lagi nanti ya mukhotobah. Sementara sekarang antum mau kan siapa? Waw jamaah banyak laki-laki bukan satu perempuan. Dipahami ini pembahasan? Supaya selamat itu waw kasihan. Tak supaya selamat itu waw supaya tidak menjadi siapa? Iya. Jadi supaya selamat dari diubah menjadi ya. Walihada oleh karena inilah mathaltu bihi fil asl. Saya mencontohkan dengannya di matan. Lima yuksar dengan apa yang dikasro ma'at tamfil bersama pencontohan penggandengan dengan kata idrib supaya mengingatkan bahwasanya idrib dan imsi itu satu bab. Itu satu jenis yang dikasro hamzanya. Terus Wa innama mathaltu bi idhab daf'an liwahmi man yatawahhamu annahum idza dammu fi mithli uktub wa kassaru fi mithli idrib fayambagi ayyaftau fi mithli idhab liyakunu qadara'u bi harakatil hamzati mujanisata harakata thalithi mujanasata harakata thalithi wa inna lam yaf'alu dhalika li'alla yaltabisa bil mudari'i al mabdu'i bil hamzati fi halil waqfi wa minha ma yuksaru la ghairu wa huwal baqi wa dhalika aslul babi. Tidak lain saya contohkan. Idhab. Untuk mengangkat sangkaan orang menyangka bahasanya kalau di dhammah pada contoh uktub di dhammah. Dan mereka kasar pada contoh idrib. Kan gini saudara dong.
Kan kaidahnya gini. Kalau dhamma huruf sebelum akhir, alif di dhamma. Kalau kasrah huruf sebelum akhir, alif di kasrah. Nanti orang akan menyangka, oh kalau di fathah berarti sebelum akhir juga alif di fathah. Tidak. Tidak ada yang di fathah. Kalau dhamma di dhamma, kalau kasrah di kasrah. Kalau fathah, kasrah. Makanya belum contohkan idhab. Supaya dipahami. Oh, kalau fathah tetap juga di kasrah. Itu dia. Untuk mengangkat sangkaan. Jangan sampai nanti ada sangkaan. Berpasangan. Iya. Fayam bagi, maka seharusnya ayat tahu fi mitli idhab. Seharusnya kan dia baca apa? Adhab. Liyakunu, supaya mereka telah qadara'u, telah memperhatikan harokat hamzah mujanasat harokat tsalits. Sesuai dengan harokat huruf ketiga. Wa inna malam yaf'alu dalika. Tapi kenapa mereka tidak kasih sejenis? Dhamma, fathah, kasrah. Tidak lain mereka tidak melakukan hal itu li'alla yaltabisa. Ini alasannya supaya tidak samar bil mudhari al mabdu' bil hamzah fi halatil waqf. Supaya tidak samar dengan mudhari yang diawali oleh hamzah ketika dalam keadaan apa? Waqf. Tahu? Aftah. Paham? Yang di huruf tenggorokan. Kan antum akan bilang apa? Aftah, akro. Kalau antum waqaf akan mirip tak? Dengan fil amr. Supaya tidak mirip, jangan di fathah. Kasrah saja, iftah. Oh, kalau dia baca iftah, amr. Kalau aftah, mudhari. Kan orang mendengarkan tidak lihat hamzah. Tidak lihat penulisan. Orang kan kalau lihat tulisan, oh dia tahu. Hamzah qat'in mudhari. Hamzah wasal amr. Tapi kan orang mendengar. Kalau antum bilang aftah, orang akan bilang saya membuka. Paham kan? Ketika antum bilang juga aftah di amr, antum bilang aftah. Dia tunggu lihat antum. Antum buka toh? Antum kira dia mau bilang aftah, saya mau buka. Dia antum tunggu dia buka. Tapi ternyata aftah maksudnya apa? Iftah. Itu rahasianya. Supaya beda antara fil amr dan fil mudhari. Tapi ketika waqaf saja. Tahu waqaf toh? Kan kalau berhenti berarti antum sukun. Mirip nanti dengan fil mudhari dan fil amr. Makanya mereka kasroh mengangkat kesamaran itu. Ini alasan, Masya Allah. Selesai. Hamzanya isim, hamzanya fi'il. Dan hamzanya huruf. Yang diceritakan tadi. Wa minha diantaranya ada yang di kasroh. Tidak ada lain. Yaitu sisa yang dirinci tadi. Selain yang dirinci tadi itu. Hamzanya adalah apa? Kasroh. Dan ini adalah sisanya. Dan dia adalah asal bab. Selesai. Penutup. Wa hadza akhiru ma aradna imla'ahu ala hadhil muqaddimati wa qad jaa bihamdillahi muhadzabal albamat almabani musyayyada almaani muhkama alahkami mustaifiya alanwa'il wal aksami taqarru bihi ainul wadudi wa takmadu bihi nafsul jahili alhasudi in yahsuduni fa inni ghairul liimihim qabli minan nasi ahlul fadli qad husidu fadamali walahum ma bi wa ma bihim wa ma ta'aktsaruna ghaidhan bimima yajidu ana alladhi yajiduni fi sudurihim la artaki sadaron minha wala aridu Baik. wa ilallahil azimi arghabu ay yaj'ala dzalika liwajhil karimi masrufan wala nafi bi mauqufan wa yakfina syarrul husadi wala yafdahana yaumat tanadi bimannihi wa karmihi innahu wa karumihi innahul karimut tawwab ar-raufur rahimul wahhab wa aqulu alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Selesai. Kata beliau wahada akhiru ma aradna imla'ah. Inilah akhir yang kami ingin sampaikan. Inilah akhir yang ingin kami imla'kan. Sampaikan. Ala hadil muqaddimah, atas matan ini. Kan ini syarah, penutup dari syarah. Ini akhir yang kami ingin sampaikan atas matan ini. Wa qad jaa bihamdillah. Sungguh telah datang dengan memuji Allah.
muhadzabal mabani, telah tersaring bangunannya, itu bentuknya. Musyayyadal ma'ani, indah makna-maknanya. Muhkamal ahkami, kuat hukum-hukumnya. Kuat hukum-hukumnya. Mustawfiyal anwa'i wal aqsami, sudah cukup jenis-jenisnya dan pembagian-pembagiannya. Semua pembagian dan jenis telah dicukupkan, telah disebutkan semuanya. Taqarru bihi ainul wadud, akan sejuk, senang dengannya mata orang-orang yang suka. Orang-orang yang senang. Karena kalau kita berbuat yang baik, dua saja. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Maka dengan kebaikan yang kita lakukan akan membuat sejuk mata orang-orang yang baik. Yang mendukung kita. Wa takmadu bihi nafsul jahilil hasud. Dan akan berubah dengannya jiwa orang yang bodoh lagi hasad. Orang hasad kalau kita buat kebaikan, muncul lagi, hasad lagi. Ada buku jadi, hasad lagi. Kenapa bukan saya itu? Dia tulis terus. Paham ini kan maksudnya? Orang hasad akan berubah. Ya sikapnya. Tapi kata beliau, saduni fa inni ghairu laimihim. Jika mereka menghasati saya tidak akan mencela. Artinya orang yang hasad tidak perlu untuk mencela. Qabli minan nasi ahlul fadli qad husidu. Sebelum saya, ada orang-orang yang memiliki keutamaan telah dihasadi. Telah dihasati. Pada mali walahum. Maka terus ada kebaikan itu untukku dan untuk mereka. Walaupun mereka sudah dihasati. Mabi wa mabihim, apa yang ada untukku dan untuk mereka. Wa ma ta'aksaruna ghaidon bima yajidu. Tapi kebanyakan kita meninggal dalam keadaan marah dengan apa yang dia jumpai. Nah, kenapa bisa dia begitu? Kenapa bisa dia dapat itu? Dia bisa itu. Dia meninggal dalam keadaan hasad. Paham kan? Dia hasati orang. Iya, dia selalu bilang kenapa begitu. Analladzi yajiduni fi sudurihim. Saya yang mereka jumpai dalam dada-dada mereka, la artaki sodron minha. Saya tidak membusungkan dada darinya. Walaupun mereka hasad, saya tidak sombong. Iya. Wala arid. Saya tidak inginkan itu. Saya tidak menginginkan kesombongan. Iya, ini yang beliau katakan terkait dengan, ini menunjukkan bahwa di masa beliau banyak orang hasati. Ibnu Hisham, kenapa dia yang diterima? Bukunya ditulis, dipakai. Buku saya ditulis, tidak dipakai. Itu kan muncul. Karena banyak ulama. Seperti juga Ibnu Malik. Alfiyah, ada Alfiyah Ibnu Mu'ti, ada Alfiyah Ibnu Malik. Tapi yang orang pakai, Alfiyah Ibnu Malik. Paham kan? Jadi banyak yang juga hasad. Banyak juga yang hasad. Dan hasad di antara penuntut ilmu lebih daripada di orang awam. Apalagi kita yang sama-sama belajar. Kenapa dia ya yang bisa punya buku, saya tidak? Padahal kalau waktu belajar saya lebih pintar. Dia orang, ditanya Ustadz berdiri dia juga push up. Begitu. Tapi kok saya tidak bisa punya buku? Kok buku saya tidak dipakai? Dipahamkan? Nah, itu yang masalah di antara teman-teman penuntut ilmu. Teman-teman penuntut ilmu. Kadang-kadang sama kita buat buku, tapi yang banyak dipakai oleh buku yang ini, buku yang dia buat tidak banyak dipakai. Tidak dipakai kecuali dirinya saja. Bahkan ada orang bilang, saya tidak mau pakai buku itu. Saya juga bisa tulis. Tapi mau dipaksakan bagaimanapun, bukunya tidak keluar. Tidak dipakai oleh orang. Hanya dipakai oleh dia. Ini nanti muncul hasad. Padahal ini bisa saja, bukuku ini lebih bagus daripada dia ini. Saya lebih bagus. Tanda, tapi tidak dipakai. Ini nanti muncul hasad. Sehingga nanti di pesantren kadang begitu. Seharusnya pakai buku ini karena sudah bagus, lebih diterima. Saya tidak pakai itu. Itu kan masalah. Makanya
Kalau nggak dipakai, nggak usah antum cela orang. Paham kan? Kalau orang nggak ada hasad, dia pakai. Kan begitu? Iya kan? Kan kita bisa tulis matan jurumiyah. Seperti itu lebih bagus darinya. Tapi kenapa kita pakai matan jurumiyah? Nah, itu untuk menghilangkan hasad. Pakai punya orang. Supaya antum tidak hasad. Kalau antum iya nggak pakai punya orang, ada sedikit situ. Di dadanya itu ada sedikit. Iya, ada sedikit hasad. Mau nggak mau, walaupun antum bilang tidak. Tidak. Kan begitu kan? Padahal orang ini yang menulis ini sudah ditulis, diteliti bertahun-tahun. Tapi kalau antum nggak pakai, ada sedikit sih. Paham kan? Makanya kita pakai bukunya orang. Matan jurumiyah, pakai lagi. Supaya tidak muncul. Namanya hasad. Dipahami ini? Iya. Daripada kita buat sendiri, belum tentu juga itu berhasil dipahami oleh orang. Paham kan? Belum tentu. Kalau mau menambah, tambah saja. Tambah saja. Itu juga tidak membuat yang antum pakai itu membusungkan dada. Tidak bisa kita bilang dipakai buku itu langsung, wah sayang itu. Tidak bisa. Ini Ibnu Hisham ngomong begitu. Karena masa hasad sudah memang dari dulu. Paham kan? Dari dulu. Di antara para penuntut ilmu. Wa ilallahil azim. Dan hanya kepada Allah yang maha agung. Argobu. Saya sangat berharap. Ayyaja'ala dhalika liwajihil karim. Masrupa. Saya sangat berharap ini masrupan hanya diarahkan untuk wajah Allah yang maha mulia. Wa 'alan naf'i bihi mauqufa, dan diwakafkan atas manfaat. Doa beliau ini mungkin terkabul tak? Karena tidak dipakai. Banyak orang mensyarah matan Qatur Nada, tapi syarah Ibnu Hisham juga yang dipakai. Dipahamkan? Iya, syarah Ibnu Hisham juga yang dipakai. Wa ayyakfiyana syarrul husad. Dan semoga Allah selalu melindungi kita dari kejahatan, keburukan orang-orang yang hasad. Orang-orang yang hasad. Wala yafdohana yaumat tanad. Dan tidak membuka aib kita saat kita berjumpa dengan Allah. Bimannihi wa karami. Dengan anugerah dan kemuliaannya. Innahul karim. Sesungguhnya Allah yang maha mulia, at-tawwab, maha menerima tobat, ar-ra'uf, maha penyayang, maha lembut, ar-rahim, yang maha pengasih, al-wahhab, yang maha memberikan. Selesai, alhamdulillah, kita tamat pembahasan kitab Syarh Qatur Nada dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.